seberapa penting anak itu kita ajarkan mulai tidur sendiri? Sebetulnya untuk anak-anak kita ajarkan tidur sendiri itu cukup penting nih Kak. Karena itu memang bermanfaat untuk si anak itu sendiri untuknya. Nah, manfaatnya nih banyak sekali. Mulai dari yang pertama, mereka tidurnya jauh lebih nyenyak harusnya. Harusnya Karena ya. kalau dia tidur sendiri itu kan berarti memang satu tempat tidur khusus buat dia. Betul. Nggak dibagi sama orang tuanya. Jadi terhindar dari contohnya nanti misalnya kadang kan kita nggak sadar kok tidur nimpa dia lah. Nanti dia kemudian space-nya jadi lebih kecil terus terguling lah gitu ya. Jadi sebetulnya lebih nyaman kalau kita lihat dari secara fisik keuntungannya itu. Nah, berikutnya adalah melatih juga anak itu punya rasa percaya diri sejak kecil. Karena begitu dia punya kamar sendiri, dia merasa bahwa ini ruang saya, terus kemudian saya bisa. Nah, kata-kata saya bisa penting, ya? untuk bisa tidur sendiri itu kayak membuat si anak itu merasa bangga dengan dirinya. Nah, perasaan banggakan dirinya ini membuat dia kan lebih percaya diri gitu. Nah, berikutnya juga melatih anak bahwa setiap orang itu punya privacy atau ruangnya masing-masing. Jadi melatih anak sebetulnya untuk tahap dia mana dia bisa menghargai orang lain. Menurut saya untuk sleeping training ini di lingkungan saya sendiri ya, itu masih seperti hal yang tabu gitu. Jadi saya juga sempat berpikir, aduh ini gimana ya saya mengkomunikasikannya ketika orang lain melihat cara saya seperti ini gitu kan. Karena juga pasti orang berpikir kok mamahnya tega ninggalin anaknya di dalam kamar sendirian gitu dengan pintu tertutup gitu. Tapi kalau untuk ke diri saya sendiri mengajarkan ke Kwon sih, saya pokoknya penerapannya di dalam pikiran yang penting saya konsisten dulu gitu. Karena satu sisi juga saya ada pekerjaan lain di samping mengurus Kwon gitu. Jadi ketika saya membagi waktu di pagi, siang, sore full untuk dia, ketika malam itu saya mau menyisihkan waktu untuk diri saya sendiri gitu. Jadi jadi itu yang selalu selalu termindsetkan gitu. Ayo Puan tidur, bantu mama ada pekerjaan lain gitu. Jadi sekarang udah terbiasa sih, untungnya suka dia bisa ya masuk ke kamar sendiri terus tidur gitu. Jadi jadi saya nggak perlu harus nada tinggi istilahnya. Kalau mama nada tinggi untuk ayo masuk ke kamar gitu, enggak. Jadi ayo udah lihat itu jam berapa, jam 9 masuk kamar gitu. Luar biasa. Baik, tadi suatu hal yang sudah Ibu Ruth terapkan luar biasa pada anak. Nih dari psikolog kita ada Anti Jovita, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Iya, Anti. Sebenarnya yang saya mau tanyakan begini, untuk dua hal yang saya sering terapkan mengenai sleeping training untuk anak beberapa waktu terakhir ini, kadang saya merasa apakah saya terlalu keras ya sama anak gitu. Karena beberapa namanya ibu-ibu beberapa waktu kadang suka labil juga gitu, kadang suka galau juga nih, aduh ini sebenarnya salah nggak sih cara saya gitu kan. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita tetap konsisten, karena kan anak ini kan sekarang baru umur 2,5 tahun, nanti kan pasti dia mau TK umur 3 tahun mulai playgroup, 4 tahun TK, lalu SD gitu kan pasti ntar penerapannya beda-beda. Lalu sebagai orang tua, saya menyiapkannya apakah harus tingkat disiplinnya itu saya naikkan lagi dari yang sebelumnya saya sudah pernah terapkan, atau standby tetap dengan cara yang sama gitu loh, yang sekarang saya sudah jalani gitu. Oke, silakan nanti. Iya, oke, terima kasih buat pertanyaannya ya untuk Ibu Ruth. Jadi pertama adalah mengenai ini tadi ya, apakah yang dilakukan itu sudah benar atau terlalu keras atau seperti apa? Iya, jadi sebetulnya untuk aturan itu nggak ada yang salah gitu. Jadi karena kan aturan ini adalah hasil kesepakatan antara suami dan istri ya, dari Ibu Ruth dan suami. Jadi aturannya nggak ada yang salah. Nah, hanya saja bagaimana caranya. Nah, ini yang menjadi concern supaya tadi anak itu bisa tidur sendiri itu dengan enjoy, dengan memang hati yang riang gembira, bukan karena tidur karena ketakutan gitu kan, bukan karena ancaman gitu. Nah, tapi yang dilakukan Bu Ruth saya lihat sudah tepat gitu ya, karena memang membawanya memang ke arah yang menyenangkan seperti itu. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Dan intinya kalau dari anak kan pembiasaan. Jadi bagaimana dengan cara yang sama terus-menerus. Makanya kalau untuk orang tua yang merasa bahwa kok masih susah ya ngajarin anak saya bisa tidur sendiri, berarti memang masih harus terus gitu, karena memang butuh konsisten, dan setiap anak itu kan beda-beda. Ada yang kemudian dilatih 10 kali baru dia bisa
enjoy bisa tidur sendiri. Ada yang harus bahkan 15 kali, ada yang 20 kali gitu. Jadi jangan pernah menyerah, asal kita sudah berikan aturan, aturannya selalu benar, yang pasti adalah caranya aja. Dan tadi kan di awal kita sempat jelaskan gimana kalau semua kan keluarga nggak sama ya. Ada yang ruangannya terbatas nih, misalnya contohnya cuman ada satu kamar utama di dalam satu rumah itu, anaknya 2 misalnya seperti itu. Boleh, jadi kan mau nggak mau satu kamar nih gitu ya. Nah, kalau memang untuk keluarga yang hanya ada satu kamar, nggak mungkin untuk nambah kamar gitu ya, nggak masalah, disekat aja kamarnya gitu. Boleh pakai gorden atau pakai pembatas tirai atau yang sederhana apapun gitu. Yang penting ada pembatas. Yang penting ada pembatas, ada ruang privasi antara anak dan orang tua. Ini penting karena nanti untuk perkembangan mereka dan kepercayaan mereka sendiri sampai besar nanti.